Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra Fadilah Cut, NIM 190403030 dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai actuating atau penggerakan atau biasa disebut juga pengarahan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi manajemen terdiri dari 4 yang biasa juga disingkat dengan POAK. Yang pertama, merupakan fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau actuating atau directing. Dan yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Di video kali ini, kita akan membahas fungsi manajemen mengenai actuating. Apa itu actuating? George R. Terry mengatakan, actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Actuating atau menggerakkan biasa juga disebut dengan pengarahan, di mana manajer di posisi tinggi menggerakkan pihak yang berada di bawahnya. Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik. Siapa yang berhak memberikan pengarahan? Yang berhak memberikan pengarahan adalah orang yang memiliki otoritas, memiliki pendelegasian atau mewakili, juga mempunyai skill kecakapan komunikasi, rasa percaya diri, juga bisa melakukan pendekatan dengan berbagai mode. Pengarahan terdiri atas yang pertama, staffing, yaitu bertujuan untuk menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Yang kedua, motivating. Kegiatan ini mengarahkan atau menyalurkan perilaku-perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan. Lalu yang ketiga, coordinating. Koordinasi adalah fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan, sehingga tujuan tercapai. Lalu yang keempat, power, di mana kekuasaan sebagai kapasitas dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Di power ini memiliki 2 sifat. Yang pertama ada sikap feudal atau sikap terikat oleh aturan tertentu dan selalu ingin penghormatan yang serba lebih. Lalu sikap kediktatoran, yaitu sikap berperasaan dan bertindak sebagai diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak. Lalu yang kelima, communication. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif dan menumbuhkan kerjasama yang baik. Lalu yang keenam, commanding. Dengan pengarahan yang baik dari para atasan dan tujuan visi serta misi yang jelas dari suatu manajer, perusahaan dapat menimbulkan efek yang positif untuk perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh, leadership. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar berusaha dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama, perintah haruslah jelas. Yang kedua, perintah diberi satu persatu tidak sekaligus. Yang ketiga, perintah haruslah positif agar dapat hasil yang positif pula. Yang keempat, perintah harus diberikan ke orang yang tepat. Dan yang kelima, perintah harus erat dengan motivasi. Sekian dari video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.